Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom, selamat berjumpa dalam Impact Family. Sahabat Impact Family yang saya kasihi, saya harap saudara semua dalam keadaan baik dan memuji Tuhan, karena Tuhan selalu menjadi pengharapan kita. Nah, saudara-saudara, kita sudah memiliki pengharapan, jadi hidup kita itu harus hati-hati karena kita sudah menjadi anak Tuhan, ya. Seperti peristiwa yang terjadi pada waktu Elisa sudah menyembuhkan, Naaman sudah sembuh. Naaman mau memberi hadiah kepada Elisa, tetapi Elisa tidak mau menerima. Namun istimewa yang dikatakan oleh Naaman dengan mujizat yang terjadi karena Tuhan, jadi dia percaya kepada Tuhan. Dia katakan demikian dalam ayat 17, ya. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan." Saudara, dia langsung percaya dan dia bilang akan hanya menyembah kepada Tuhan. Kemudian dia katakan, "Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon," maksudnya tuanku rajanya dia, kalau dia ke kuil untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu, ya. Elisa mengatakan, "Ya, pergilah dengan selamat." Jadi dia memberitahu Elisa, tetapi dia hanya percaya kepada Tuhan saja. Nah, pada waktu itu, saudara, kan Elisa kemana-mana ada temannya, asistennya yang namanya Gehasi. Pikir Gehasi, ya, enak bener, dia udah disembuhkan. Elisa ini bagaimana sih, kok dikasih hadiah tidak mau diterima? Lalu Gehasi diam-diam lari mengikuti Naaman dan pasukannya. Lalu dia bilang, "Ya tuanku, ini tadi ya ada tamu, ada dua orang nabi yang datang ke rumah. Jadi saya disuruh Elisa mengatakan dia mau juga menerima sumbangannya." Oh, lalu ya kalau Naaman, ya dia pikir memang mau diberikan semua, dia minta ya dikasih aja. Gehasi sih minta, dia bilang sedikit aja, dia minta emas, dia minta baju dua helai saja dan hanya sedikit aja. Tapi si Naaman memberikan pakaiannya, emas dan peraknya itu diberikan, ya, bukan semuanya. Dia bilang minta sebagian saja. Lalu dia pulang. Nah, Elisa tahu. Elisa bertanya, "Gehasi, kamu dari mana?" "Oh enggak, saya nggak kemana-mana." Lalu Elisa mengatakan, "Saya tahu tadi waktu kamu turun diantar sama mereka, saya tahu." Lalu Elisa mengatakan, ya, "Bukankah hatiku ikut kamu ketika orang itu turun dari atas kereta mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan." Jadi dia mendapat harta banyak, ya. "Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu dan untuk selama-lamanya." Wah, saudara. Lalu dia kena kusta, dia keluar. Nah, saudara, dari cerita ini kita lihat, ya, kita sudah punya pengharapan dalam Tuhan. Dengan kedatangan Tuhan Yesus, itu sebabnya hidup kita itu harus berpadanan dengan
ya kalau kita jadi murid Tuhan, kalau kita jadi pengikut Tuhan harus mempunyai sifat-sifat seperti Tuhan Yesus ya. Soal kejujuran saudara, perlu jujur. Tidak disuruh minta, dia minta. Orang memberi hadiah, dia pikir mau melakukan sesuatu di belakang Elisa, tetapi dia ketahuan dan akhirnya ya sudah, penyakitnya Naaman diberikan kepada dia. Nah, hati-hatilah pada waktu kita sudah mengikut Tuhan supaya kita tidak lagi berbohong ya, apalagi serakah mau barang orang. Nah kemudian akhirnya dia kena tulah ya. Oke, nah saudara-saudara, marilah kita berpengharapan karena akan datangnya Tuhan Yesus, menyambut kedatangan Tuhan Yesus, dan sungguh-sungguh berpengharapan penuh, percaya penuh, tidak usah bohong, tidak, kita harus berkata jujur. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, dari firman-Mu, dari cerita yang disampaikan dalam firman-Mu kami mengerti bahwa Tuhan tidak menghendaki kami tidak berlaku jujur. Dan kami harus tetap berlaku jujur karena percaya Tuhan yang akan memenuhi segala kebutuhan kami. Dengan apa yang sudah kami terima, kami syukuri. Dan kami tidak serakah menginginkan barang orang lain. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan berkati setiap orang yang merenungkan firman-Mu ini agar mereka mau menjalankan firman-Mu, mengasihi Tuhan, mengasihi firman, dan mengasihi semua orang. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara-saudara, demikian ya apa yang kita lakukan membuat orang juga percaya pada Tuhan. Jadi Naaman percaya kepada Tuhan, tetapi ini ada beberapa poin yang kita bahas ya. Demikian, sampai jumpa pula. Cinta Tuhan, cinta firman-Nya, dan cinta sesama. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.